Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri yang berbahagia, ada sebuah semboyan Jawa yang mempunyai makna filosofi yang luar biasa, mempunyai makna yang sangat dalam. Filosofi Jawa ini terkenal karena sering dibawakan oleh Sultan Hamengkubuwono. Filosofinya yaitu memayu hayuning bawono. Apa itu artinya? Memayu itu mempercantik, memperindah, hayuning indahnya atau cantiknya, bawono itu alam semesta. Berarti secara tekstual arti dari filosofi ini adalah mempercantik indahnya dunia, memperindah indahnya alam semesta. Memayu hayuning bawono, memperindah indahnya dunia ini. Ungkapan yang sangat unik dan mempunyai arti yang sangat dalam. Dunia ini kan sudah indah, dunia ini kan sudah cantik, kok diperindah lagi, kok dipercantik lagi. Maksudnya apa? Yaitu memberi makna dalam hidup ini. Hidup ini sudah cantik, hidup ini sudah indah. Berilah makna yang lebih indah, berilah makna yang lebih cantik dengan hadirnya kita di dunia ini, dengan adanya kita di alam semesta ini. Caranya bagaimana memayu itu, mempercantik itu? Yaitu tanamkan kebaikan. Nanti kebaikan itu akan menumbuhkan kebaikan, yang mana dari kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu akan memperindah dan mempercantik dunia ini. Dunia ini memang sudah cantik, namun kecantikannya, keindahannya akan rusak, akan ternodai jika kita tidak mempercantik diri kita, tidak memperindah diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Kecantikan dunia ini akan hilang, akan rusak ketika kita manusia tidak mampu menjaga keindahan tersebut, atau malah merusak keindahan itu dengan tidak melakukan kebaikan-kebaikan, atau sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya berbuatlah baik, maka dunia ini akan semakin baik, dunia ini akan semakin cantik. Sebaliknya, jika kita iseng menanam ketidakbaikan atau kejelekan, maka kita akan merusak keindahan dunia ini, atau yang paling parah, kita dianggap sebagai perusak keindahan dunia itu. Itu makna aktifnya. Kemudian bagaimana makna pasifnya? Memayu hayuning bawono. Kekanglah nafsumu, kekanglah egomu, redamlah nafsumu, kontrollah dia agar tidak merusak indahnya dunia ini. Karena yang merusak dunia itu biasanya ego, nafsu, syahwat, ambisi, hasrat, kebencian, iri, dengki, dan yang lainnya. Jadi memayu hayuning bawono itu tanamkan kebaikan, kontrollah nafsu. Caranya bagaimana? Iqra, bacalah, membaca, belajar, ngaji, bacalah realitas, bacalah dunia ini, pahami bahasa alam, pahami bahasa sekitar, pahami bahasa alam semesta. Orang Jawa menyebutnya dengan ilmu titen atau ilmu paham, bukan hafal. Kalau hafal suatu saat akan lupa, tapi kalau paham, kalau titen, maka selamanya itu akan melekat dalam hati, pikiran, dan hafalan kita. Alam semesta ini ada hukumnya, alam semesta ini ada tuntunannya. Hukum untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Titeni, pahami. Ada Al-Quran sebagai pedoman.
ada hadis sebagai pegangan, dan ada ijma' qiyas dari para alim ulama. Sahabat cerita santri, alam semesta ini ada sunatullah, dan sunatullah adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dirubah. Seperti kalau orang malas belajar, maka ia akan bodoh dan sulit untuk menjadi sukses. Sebaliknya, orang yang rajin, gemar belajar, maka ia akan menjadi pandai dan lebih gampang untuk meraih kesuksesan. Api itu panas, tak bisa dirubah. Air itu menghidupkan, air itu menyegarkan. Itulah sunatullah. Sahabat, memayu hayuning bawono, memperindah alam semesta ini. Jadilah seseorang yang ketika ia hadir, alam semesta ini, dunia ini yang tadinya terasa biasa-biasa saja, hadirnya membuat dunia ini luar biasa. Jadilah seseorang yang ketika ia hadir, dunia ini yang tadinya terasa kurang indah, terasa tidak indah, maka hadirnya menjadikan dunia ini terasa lebih indah. Sahabat, tanamkan kebaikan, kekang ego kita, tahan nafsu kita agar tidak melakukan kerusakan-kerusakan di alam semesta ini, agar tidak merusak indahnya dunia ini. Sahabat santri, mari kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memayu hayuning bawono. Hadirnya kita, adanya kita menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Hadirnya kita menjadi ketenangan bagi orang lain, dan hadirnya kita menjadikan orang-orang di sekitar kita berkata, alhamdulillah ada si Anu, alhamdulillah ada bapak ini, tenang rasanya. Jadilah kita seperti sosok ibu yang sangat berperan bagi anaknya yang masih kecil. Hadirnya ibu ini saja di sisi anaknya itu menjadi obat atas sakit anaknya. Keberadaannya saja menjadi sesuatu yang tidak terbayarkan oleh apapun. Ingat, ketika kita masih kecil, ketika waktu itu ada ibu kita di sisi kita, maka ketenangan, kebahagiaan yang tidak mampu terlukiskan oleh kata-kata saat orang tua kita, khususnya ibu kita di sisi kita, itulah memayu hayuning bawono. Ada rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.